Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang jenis-jenis kabel pada mata kuliah komunikasi data dan juga Cisco. Nah, pada komunikasi data, kabel jaringan adalah salah satu media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer agar setiap komputer atau perangkat yang tergabung di dalamnya dapat saling berkomunikasi. Sebenarnya, terdapat pula media transmisi yang tidak menggunakan kabel atau wireless. Namun dibandingkan wireless, media kabel lebih memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi terhadap jangkauan yang lebih jauh. Yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang terdiri atas dua pengantar yang salah satu pengantarnya berada di tengah kabel dan dikelilingi oleh penghantar satunya lagi dengan pola melingkar. Prinsip kerja koaksial dengan cara mengantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Saat ini, kabel jenis koaksial sudah mulai ditinggalkan karena port untuk konektor BNC yang dipakai sudah jarang ditemukan pada perangkat komputer. Selain itu, instalasi jaringan dengan kabel koaksial juga sulit dan butuh keahlian ekstra, terutama dalam membuat atau memasang konektor. Bagian-bagian kabel koaksial. Yang pertama, outside insulation, yang merupakan bagian kulit pembungkus terluar yang melindungi seluruh bagian kabel. Yang kedua adalah chopper mesh, yang merupakan serabut kabel terpiling bersilang yang berfungsi mengantisipasi frekuensi listrik yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah insulation, yang merupakan kulit pelapis kabel konduktor. Dan yang keempat adalah chopper wire atau konduktor yang merupakan inti kabel tunggal atau serabut yang berfungsi sebagai medium transmisi data. Jenis kabel jaringan kedua ialah kabel twisted pair, merupakan kabel jaringan yang dalamnya terdiri atas beberapa kabel yang saling berpasangan. Sama seperti kabel koaksial, cara kerja dari kabel twisted pair adalah dengan mengantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kabel twisted pair ini terbagi atas dua jenis, yaitu STP dan juga UTP. Unshielded twisted pair atau UTP. Kabel ini terdiri dari beberapa pasangan kawat tembaga yang saling dipilin untuk mengurangi interferensi. Kabel ini tahan terhadap gangguan elektromagnetik, mudah dipasang dan fleksibel. Umumnya digunakan dalam jaringan komputer dan telepon. Shielded twisted pair atau STP yang memiliki pasangan kawat tembaga yang dipilin dan dilindungi oleh lapisan perisai tembaga yang melindungi sinyal dari interferensi. Mampu menangani interferensi elektromagnetik dengan baik, cocok untuk lingkungan yang penuh dengan peralatan listrik. Umumnya digunakan di lingkungan industri dan komersial yang cenderung memiliki banyak gangguan elektromagnetik. Jenis kabel jaringan komputer berikutnya tidak seperti dua kabel sebelumnya yang menggunakan tembaga sebagai media pengantarnya. Kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari kaca, sinyal yang dikirim oleh FO ini berupa cahaya dari sumber ke tujuan. Maka tidak heran jika transmisi kabel ini lebih cepat dibandingkan dengan dua kabel sebelumnya. Namun, kabel jenis ini juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah gangguan atau noise yang sering terjadi apabila tertekuk walaupun hanya sedikit. Bagian-bagian kabel fiber optik. Yang pertama adalah outer jacket atau pelindung kabel yang merupakan bagian kulit pembungkus terluar untuk melindungi seluruh bagian kabel. Yang kedua adalah strange member atau pelindung fiber yang berfungsi menjaga kabel dari benturan keras. Yang ketiga adalah coating atau lapisan plastik berfungsi menjaga kabel dari tekukan. Yang keempat adalah cladding atau lapisan tipis berfungsi sebagai pembatas yang memuat gelombang cahaya sehingga data dapat ditransmisikan. Dan yang terakhir adalah fisik medium utama atau core berfungsi sebagai medium transmisi data. Pemilihan jenis-jenis kabel jaringan yang tepat tergantung pada kebutuhan kalian. Semoga penjelasan ini membantu kalian lebih memahami opsi kabel jaringan yang tersedia. Thanks for watching.